Saya mas ngaji di Belanda, diprotes sama wartawan. Anda itu orang aneh, kok PSK diajak ngaji, emangnya untungnya apa? Apa kelebihannya? Akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda, Prancis, Jerman, BBC London datang ke Jogja, ikut saya pengajian di Sarkem. Begitu selesai pengajian, bagaimana saya ngopeni mbak-mbak nakal itu. Walaupun saya mohon maaf, saya nggak pernah mereka manggil mbak nakal, apalagi ngomong londe. Saya 22 tahun ngaji bersama PSK nggak pernah manggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin. Ya masiral londe rahimakumullah, nggak mungkin tuh. Lah iya dah itu. Saya manggilnya apa? Mbak-mbak yang saya muliakan. Maksudnya ya mbak-mbak penjual kroto rahimakumullah. Akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, justru membuat orang itu manut. Yang saya jadikan dalil apa? Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy untuk merubah Bukit As-Sofa menjadi emas. Muhammad, kalau Bukit As-Sofa bisa menjadi emas, kami akan masuk Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit As-Sofa menjadi emas, orang Indonesia besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke Canggua, tapi cukup ke Merapi sambil berdoa, ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas. Makanya mereka, Nabi Muhammad gak mau. Yang kedua apa? Jibril datang, Muhammad, yuk kita doakan As-Sofa itu menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka kita azab, kita hancurkan saja wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolak, karena esensi Islam bukan itu. Nabi bilang apa? Jibril nggak usah dihancurkan, cukup mereka didoakan. Dakwah itu afiliasinya dengan Jibril, bukan Israel. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Rahmat itu kasih sayang, bukan penghakiman. Akhirnya apa? Begitu melihat mbak-mbak di PSK nangis ketika pengajian, orang wartawan ini heran. Selesai acara tanya jawab. Coba mbak-mbak PSK angkat tangan, siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini? Wartawan dari Belanda. Mbaknya jawab apa mas? Saya mau cerita. Kemarin saya terima tamu, transaksi masuk kamar, saya dibayar separuh masuk kamar. Mulai saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbaknya bilang, Om pending dulu ya. Ditanya, lu kenapa mbak? Lagi adzan Om, masa kelon? Lo hubungannya apa? Gak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya apa? Berhenti. Selesai adzan, mbaknya dibayar komplit. Mbak tak bayar, nggak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Aku yo jamaah. Jadi lonte karo tamu nih podo-podo jamaah Gus Miftah. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuwili. Kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin. Ada mbak-mbak Elsie Purel di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Video call ownernya sama saya. Gus, ini fan-nya Gus Miftah, ada Elsie dari Banjarmasin. Tatanya, Dok, itu tatonya apa? Dibuka, Gus Miftah. Saya tanya, kenapa kamu tato itu? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modar kayak aku. Saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah. Saya bilang, tatomu itu bagus Dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang mudun titik. Dengan cara yang menyenangkan. Lah surveinya apa teman-teman di Jakarta itu? Kenapa kok banyak truk digambari itu? Fotonya Gus Miftah. Karena dianggap mewakili para pendosa. Orang yang ahli maksiat, yang senengane mabuk, tidak dihakimi tapi justru dirangkul. Maka saya bilang apa? Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Ingat kata-kata saya ya.
Surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Jadi aku dirani presiden para pendosa dosane akeh yo ora apa-apa. Sabar wae, Nduk. Nyatane apa? 230 orang lebih masuk Islam melalui Gus Miftah. Mergo nyantai. Bu, orang bilang, alah ngaji kok kayak ngono. Nyatane Pak Jokowi seneng ngundang aku berkali-kali. Ini tantangan ya untuk PCNO ya. Orang NO itu selalu saja berdakwah mencari ikan yang sama di kolam yang sama, sehingga rebutan sesama kiai. Makanya tadi saya bilang, begitu ngumpul teman-teman PCI NO se-Taiwan, saya senengnya minta ampun. Wong NO iso akur ning Taiwan. Tepuk tangan untuk NO Taiwan. Sementara kerukunan itu di Indonesia menjadi mahal. Betul? Saya bilang, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo bangun masjid Demak itu melibatkan semua wali? Tiangnya ada 4. Tiang pertama sumbangan Sunan Ampel, tiang kedua sumbangan Sunan Gunung Jati, tiang ketiga Sunan Bonang, baru yang keempat Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Seandainya masjid itu dibangun Kalijogo sendiri jadi, Mas. Tapi kenapa melibatkan banyak wali? Semangat persatuan. Wali itu terkenal hebat, terkenal alim, terkenal sakti. Apa-apa bareng-bareng. Kok sekarang pada musuh-musuhan? Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman kuwi goblok, awake gede, bajune es. Wong badannya besar kok bajunya es, kan goblok. Luweh goblok nganggo sempak ning jobok. Coba bayangke Sunyata nganggo sempak ning jobok. Wis manuke cilik. Ah, ganjel to. Ini persatuan yang luar biasa. Dari Tongkang datang, Kaohsiung datang, Tainan datang, PCI NU semuanya menjadi satu. Dulu kan saya pernah bilang toh, yang rusak kita itu siapa sebenarnya? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel soale balone mbledos. Taiwan istimewa. PCNU kumpul bareng-bareng nyewa bis. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini. Masih ingat ceramah Gus Miftah di gereja tahun 2021? Saya diajar habis-habisan. Kenapa? Bukan karena beda pendapat, karena beda pendapatan. Di saat kiai-kiai rebutan ikan yang sama di kolam yang sama, Gus Miftah lompat cari kolam lain. Ya kalau kolamnya sendiri itu iwake gede-gede, wong iwake mung cetul, wader, teri. Enggak, saya kemarin katanya besok Kaohsiung mau ngundang Gus Kausar loh. Saya disewankan Gus Kausar ke abahnya Yai Din, Yai paling sepuh, Yai Dah, Yai sepuh di Peloso. Gus Kausar ngendikan ngeten sama abahnya, matur, "Bah, wong NU niku ana model kaya Gus Miftah niku pripun, Bah?" "Kudu ana," beliau bilang. "Kenapa?" Karena kalau nggak ada orang yang ngurusi cah nakal, selebritis, artis, kalangan pejabat, rata-rata mereka akhirnya ikut golongan Wahabi yang senangnya mengkafir-kafirkan. Betul? Loh, saya mohon maaf ya Mbak ya, kenapa kok Gus Miftah itu penampilannya parlenting? Sing tak adepi beda. Aku lah nganggo sarung linting, ambune kelembak menyan, untune gadulan bisa. Minggat cah.
Coba, apa rumangsane aku ngaji karo artis ono hitungan macam-macam gak ada le. Anang Asanti rabi sing nasihati aku, Atta Aurel rabi sing nasihati aku, Deddy Corbuzier rabi sing nasihati aku, Yeni Inka Via Valen, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan aku. Lo nyatane kok lari lah. Rizky Bilar, Lesti itu jamaah saya, tapi pas nikah yang nasihati bukan saya, yang lain. Tapi lucunya apa? Sing gelut Lesti karo Rizky, sing cerewet cah BMI. Kok dicabut laporannya? Lah urusane apa? Wong sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Contohnya iki. Santai, pelajarannya satu mas, mbak-mbak pelajarannya satu. Dari kasusnya Lesti, jadi cewek tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Sing lemu langsung yes. Iki yang ngono sak awak teng kabeh to yo. Gendong gede oke lumute, bokong gede oke semute. Yo, saiki men semangat NU ne selawatan ala NU dulu yo. Sholli wa sallim daiman wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad ada wal ali wal ashabi
Allah salli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Sekali lagi yang lebih khusyuk untuk semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iki sholawatan men khusuk malah dum-dum kresek goblok. Oh dia sholawatan malah bakul ya. Lah iya tapi yang kondisi to, Cuk. Riane kono nak aku kere lagi. Sudah jam 6:30. Selawatan lagi. Ya Rasulullah Banter. Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ibni Abdillah. Adrai laren dhisik wae. Apa? Eling-eling. Yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing namu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ya